Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Abdurrahman. Saya Masien Tambale. Saya Serlinae. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang percakapan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Seri, apa kabar? Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi juga Bu Maslian. Puji Tuhan kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau kondisi saya juga sehat. Syukur kalau kondisi saya sehat-sehat. Ibu Seri, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Subaidah. Ya, benar Bu. Saya berencana nanti jam 10 saya akan melakukan coaching dengan Ibu Subaidah. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu nanti kembangkan ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan kepada Ibu Subaidah. Nah, apakah Ibu Seri siap melaksanakan proses coaching? Ya, iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Maslian yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Subaidah. Baik Bu, sebelum mulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bukit penilaian dan coaching yang akan dilakukan nanti. Ya, baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai alur cerita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Selanjutnya kompetensi ini yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Ibu lebih penilaiannya? Iya Bu, saya pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu? Ya, untuk spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi fokus pada kompetensi coachingnya. Saya ingin observasi, yaitu mendengarkan aktif dengan
sekali Bu. Nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Iya. Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement atau dan juga asumsi maupun asosiasi seperti itu. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Subaida. Ya Bu, nanti setelah itu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Ya, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu Sherly. Waalaikumsalam Bu Maslian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Subaida. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu Sherly. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Kalau Ibu Sherly sendiri bagaimana? Ya, puji Tuhan sehat Bu. Nah, baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Nah, kiranya coaching yang dilaksanakan ini melalui Alur Tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Subaida, kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu? Iya, begini Bu, saya akan membicarakan permasalahan saya dalam pembelajaran di kelas, di mana siswa-siswa saya itu pasif dalam melakukan pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul Bu. Nah, oke. Nah, lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat Bu ya, nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin dapat dari pembicaraan kita kali ini? Iya, jadi di akhir pembicaraan kita saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana saya dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar, begitu Bu. Jadi siswa itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Oke, ya. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Bu ya? Iya. dalam belajar. Nah, sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu terlebih dahulu ya. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar seperti apa itu Bu? Iya, menurut saya dalam pembelajaran pertama siswa itu menyimak di saat guru menjelaskan ataupun ada kawan yang melakukan presentasi, mereka bertanya, ada hubungan timbal balik begitu Ibu. Kemudian mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi itu ciri-ciri siswa yang aktif. Nah, sekarang saya mau informasi juga dari Ibu Subaida. Menurut Ibu, sekarang dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang, Bu? Menurut saya Bu, siswa tidak aktif itu disebabkan mungkin yang pertama mungkin saya juga kurang tahu karena saya belum melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tetapi menurut saya mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya, sehingga mereka juga belajar menganggap tidak mengerti dari awal. Jadi kalau diikuti juga akan tidak. Kemudian mungkin ada masalah pribadi, tidak tahu apa karena kadang-kadang mereka melamun dan mengobrol dengan temannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing begitu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak ini pasif. Iya, betul Bu. Ya, baik Bu.
selama ini saya mengajar metodenya itu terus, tidak bervariasi, tidak banyak metode-metode baru yang saya lakukan. Kemudian pembelajaran itu saja. Jadi kalau saya mengajar, mereka tidak bisa menebak. Ya, begitu Bu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul ajar dengan bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Oh, jadi Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru untuk pembelajaran sehingga mereka tidak bisa menebak, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dalam melaksanakan itu Bu, kira-kira ada yang bisa bantu Ibu Subaidah? Iya, di sekolah saya Bu, banyak guru-guru muda itu sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mungkin mereka masih muda, masih energi, suka belajar terhadap sesuatu yang baru, begitu. Jadi ada 2 guru di sekolah saya, itu mereka saya lihat pertama cakap teknologi. Nanti saya akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Ibu Mira, itu dia suka membuat metode pembelajaran sambil bermain. Jadi saya akan bertanya-tanya kepada Ibu Mira untuk mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain, begitu. Oh gitu. Jadi kira-kira kapan rencananya itu Bu? Rencananya saya akan menyusun modul ajar itu besok Bu, kemudian saya juga langsung akan menerapkannya sesuai jadwal belajar. Oh, jadi begitu. Jadi secepatnya ya Bu ya menerapkan itu sehingga ada metode baru ya dalam pembelajaran. Iya. Nah, lebih semangat ya Bu ya. Oke, baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Sherly, menurut saya berkat Ibu Sherly bertanya kepada saya jadi menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas. Begitu. Ya, baik Bu Subaidah, saya juga berterima kasih kepada Ibu Subaidah sudah berbagi tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu. Iya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Pada pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Subaidah. Waalaikumsalam Ibu Sherly, terima kasih. Wah, Ibu Sherly luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi di coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu, nah pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangannya Bu, dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Ya, jadi Bu, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Ya, baik Bu. Nah, jadi sudah tercapai ya Bu tujuannya atau indikator pengembangannya yang Ibu harapkan ya? Iya, menurut saya Bu sudah. Jadi ini ya Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu. Izinkan saya sampaikan hasil pengamatan tadi. Ya, silakan Bu. Ya, berdasarkan hasil observasi menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau itu dapat mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Sherly sampaikan pada saat observasi tadi. Itulah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut saya Ibu sudah sangat baik Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Iya Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikut? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti saya berusaha terus untuk latihan dan lebih semangat lagi dan intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baik Ibu Sherly, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Iya, nanti saya akan berusaha melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya dapat akan lebih baik Bu. Amin. Kira-kira Ibu ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Menurut saya Bu, untuk saat ini sudah cukup. Baik Bu, kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya Bu. Bu Sherly, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mas Lian. Sama-sama Bu.